Warahmatullahi wabarakatuh. Sirullah sifatihi sifatullah yatihi yatullah wujudihi wujudullah wujud lan wujud sironopo kanthi lapanging samudra. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan channel Ki Susilo Gelap Sayuto. Dan pada malam hari ini kita akan mereview sebuah benda pusaka tinggalan nenek moyang zaman dahulu, yaitu pusaka jalak murid. Dan tidak lupa bagi sedulurku semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Ki Susilo Gelap Sayuto. Dan ini adalah sebuah pusaka, meskipun wujudnya ini jelek, tapi masih utuh. Ini pusaka Ki Jalak Murid. Dan untuk filosofinya, Ki Jalak Murid ini adalah bagi yang punya, ini akan diberikan ketenangan hati dan memiliki rasa yang senang, sebagaimana seperti burung jalak. Dan ini akan membawa karena hatinya itu senang, maka akan mendapatkan, kita ini akan mudah mendapatkan rezeki. Dan untuk para yang sering melakukan tirakat, itu juga sebagai wasilah untuk bisa menarik benda pusaka yang ada di sekitarnya, tentunya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh pemegang pusaka tersebut. Dan Ki Jalak Murid ini sangat bagus bila dipakai untuk berpidato di acara pernikahan atau di acara pasamuan, karena orang yang memegang ini dalam pembicaraannya itu akan menjadi lancar dan tidak ada halangan dari yang tidak diinginkan. Murid berasal berarti mudar ya Mas? Iya, murid mudar. Dan ini untuk pamornya ini adalah banyu mili. Kalau filosofi banyu mili seperti sendiri itu seperti apa Mas? Banyu mili itu artinya rezeki yang mengalir. Jadi orang yang memegang pusaka ini insya Allah dengan wasilah akan mendapatkan kemudahan rezeki seperti air yang mengalir, tidak henti-henti. Jenis-jenis sesaji kodam, menambahkan kekuatan kodam keris pusaka, caranya gimana Mas Hendra? Itu dengan cara melakukan ritual tertentu, seperti pakai bunga, itu juga bisa. Itu katanya kalau keris Jalak Murid sendiri itu bisa dijodohkan dengan yang namanya manuk jalak gitu ya? Betul, iya, betul, bisa. Filosofinya seperti apa Mas Hendra? Karena kok bisa jodoh antara keris Jalak Murid sendiri dengan burung jalak itu seperti apa? Itu kan diambil dari kata jalak itu tadi ya. Itu adalah untuk seperti burung itu kan kalau berkicau itu yang punya kan pasti senang. Begitu juga dengan pusaka keris Jalak Murid. Dengan adanya pusaka itu hatinya menjadi senang, jadi yang tenang, dan jadi itu bisa mudah untuk menarik rezeki. Ya. Keris Jalak Murid sendiri itu berasal dari awalnya dari zaman kerajaan Majapahit atau Surakarta atau Mataram kuno Mas awalnya? Dari Mataram. Mataram kuno. Mataram kuno ya. Dan punya sendiri? Kalau tidak salah punya itu Mpu Supo. Mpu Supo itu juga sempat membuat pusaka Jalak Murid. Cuma tidak terekspos. Yang terekspos adalah apa itu,
Kiai Sengkelat, terus Kiai Nogososro, dan Kiai Betok. Betul. Iya, itu yang terekspos. Kalau ke Jalakmure itu kurang terekspos, tapi Empu Suponya juga membuat pusaka tersebut. Jadi Empu Supo sendiri juga bikin keris sejenis Jalakmure. Iya, Dan Jalakmure itu ada beberapa bentuk. Itu bener apa enggak sih Mas Indra? Kalau ada beberapa bentuk itu termasuk keris Jalakmure itu salah satunya kayak keris gande lugas, iya betul. pijetan, Iya, tekel alis, sawean geneng, bener Mas Indra? benar. Iya, betul. Bener ya. Keris Jalakmure juga merupakan simbol dan pencapaian kebahagiaan Betul. dan tak terbatas dari segala permasalahan hidup terkait dengan materi ya Mas ya. Betul ya. Jadi filosofinya lebih kuat di kekayaan dan Kekayaan. untuk mengudari sesuatu yang kayak tersendat. Satu, betul. tersendat rezeki, dua, tersendat dalam memecahkan kasus gitu ya Mas Iya, Hendro. betul. Iya. Tapi itu kok kayaknya kerisnya sangat tua Mas Hendro kok. Sudah tua sekali ini. Karena sudah saking tuanya sampai kecil. Coba kalau untuk pamor bisa di zoom, coba di zoom. Untuk pamor ini banyu mini. Cuma mungkin tidak kelihatan. Dan untuk pusaka ini masih jangkep ya. Gondoknya masih ada. Itu gonjok iras atau pisah Mas Hendro? Bisa. Oh, bisa. Iya. Gondoknya bisa. Meskipun jelek tapi masih jangkep. Itu keris itu berasal dari mana Mas Hendro? Dari pemberian. Oh, pemberian. Iya. Dari teman. Iya. Tapi bagus ya Mas ya. Iya. Bagus. Kalau usia keris sendiri itu berapa tahunan Mas? Wah, sudah lama sekali. Sudah sangat lama. Sebetulnya ini dulunya besar, cuma karena termakan waktu dan usia jadi cuma kecil seperti ini. Jadi kayak orang kalau mudanya gemuk, tua jadi kurus gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang enggak. Tapi lebih idola ke yang kurus atau yang gemuk Mas? Wah, kalau Mas Toyo suka yang gemuk. Kalau jenengan? Wah, kalau yang sedang-sedang saja. Oke. Itu kalau dikasih kayak apa itu namanya kalau di Jawa apa namanya Mas itu? Mendak. Semuanya Mas kayak Oh ya, di bawahnya ini ada mendak, terus deder, terus warangka. Iya. Itu kok sering kayak dikasih rambut, itu filosofinya gimana Mas dalam dalam deder sama itunya pendaknya itu? Biar itu kan biasanya kalau rambut itu kan yang ya rambutnya yang punya. Jadi antara hodam yang ada di keris ini supaya bisa menyatu dengan yang punya Si pemilik. jadi satu hati gitu. Dikasih rambut si pemilik tadi Iya, gitu ya Mas. betul. Gitu. Kalau dikasih kembang atau minyak itu filosofinya gimana sih Mas Indra? Kalau setahu saya kalau kembang dan minyak itu sebagai pengharum saja. Pengharum. Iya. Tapi kalau di Jawa kan masih kuat banget soal keris dan kayak tombak dan berbagai macam itu ya Mas Indra. Iya. Itu filosofinya gimana Mas tentang keris, tombak, berbagai macam itu? Kalau keris itu kan kalau di tanah Jawa itu kan sebagai pusaka atau sebagai pusaka yang untuk jaga diri dan untuk kerejekan biasanya kalau orang Jawa kan seperti itu. Dan untuk kewibawaan pengasihan seperti itu. Kalau orang Jawa kan masih menggunakan adat istiadat seperti itu. Untuk letas keris sendiri kok ada filosofinya tersendiri ya Mas itu. Iya. Untuk cara meletakkan keris di depan, di belakang, di samping itu coba dijelasin Oh Mas. iya. Kalau keris itu posisinya ada di samping seperti ini. Ini adalah untuk orang yang sedang suasana yang sedang genting atau ingin berperang seperti itu. Dan kalau untuk di samping sini, di belakang begini, ini adalah untuk pasamuan. Pasamuan itu untuk misalnya kita duduk di dalam acara resepsi atau apa gitu, itu di sini, di samping, belakang samping. Iya. Kalau pas kayak ada yang pas bener gitu naik ke atas lurus gitu di belakang itu itu untuk pembicaraan atau untuk pembawa acara di belakang lurus ya. Belakang lurus.
Tapi kalau di belakang nyamping udah beda lagi. Udah beda lagi. Kalau di depan Oh, pasti di kiri atau di kanan Mas? di kiri. Oh di Di kiri. kiri. Ini Belakang. akan menandakan kalau ini suasana ini sedang genting. Tapi nggak pernah ditaruh lurus di depan ya Mas Hendro? Oh, belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Karena kalau ditaruh di depan lurus kena gitu. Kena, iya. Jadi adu keris sama keris Iya, gitu ya. betul. Nah, adu keris sama keris kalau di depan lurus gitu. Iya, betul. Untuk itu Mas ya, coba kalau pas keluarin dari sarungnya itu Iya. Mas, itu kok perlu kayak ditempelin di jidat itu? Oh iya. Kalau keris itu kan kalau mau mengeluarkan dari sarungnya kan misalnya ini ada sarungnya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini menandakan untuk penghormatan sebuah pusaka tersebut. Penghormatan kepada empu yang telah membuat pusaka tersebut. Gitu. Sering ditempelin di jidat juga itu Mas? Iya, betul. Ini juga sama, artinya sama. Ini ada untuk menghormati para empu yang susah payah membuat pusaka tersebut. Tapi emang keris kayak gitu bikinnya nggak seperti apa itu benda-benda sajam lainnya digembleng gitu? Oh, tidak. Kalau seperti ini kan ini bahannya saja sangat sulit ya. Ini bahan dari meteorit. Tapi masih terasa pijitannya atau Iya, gimana sih? masih terasa ini. Masih terasa pijitannya. Jadi termasuk bikinan empu bukan pandai ya Mas ya? Iya, betul. Kalau barang seperti itu kan banyak juga di pasar. Itu beda nggak sih Mas antara yang di pasar sama tarikan sama? Iya, beda. Kalau yang di pasar kan biasanya itu bikinan pandai. Kalau pandai itu kan besinya itu kan biasa. Besi biasa gitu loh. Maksudnya besi biasa, atau cuma kalau empu yang bikin, apalagi zaman dahulu itu pasti dari bahan meteorit. Tapi halus juga ya Mas. Iya, Halus betul. juga. Iya. Oke Mas itu, terima kasih. Dan kita sudahkan review pada malam ini keris Jalak Murai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyub Rukun. Satu. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahu sinullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Ya Allah, wujud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita berada di rumah teman kita, rumah kru kita. Dari sini kita akan melakukan sebuah review pusaka yang pada era zaman dulunya sangat terkenal ampuh dan sangat terkenal di era kejayaan zaman dulu. Dan sebelum kita mulai review, tak lupa juga di sini kita selalu mendoakan semoga subscriber semuanya, semoga netizen semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, rukun, sejahtera, damai, sentosa. Yang lagi kena masalah semoga cepat keluar dari masalah. Dan yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Yang masih menduda, semoga dapat cepat dapat pasangan. Yang lagi kesulitan di bidang ekonomi, semoga cepat keluar dari kesulitannya. Yang lagi ada masalah, semoga cepat keluar dari masalah. Dan di sini juga kita tidak lupa akan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban gempa yang dari Cianjur. Semoga semua bisa menjadi hikmah dan menjadi pembelajaran. Semoga ke depan korban semua gempa bisa cepat tertangani dengan pasti tepat dan terarah. Dan yang meninggal dunia tak lupa juga kita doakan semoga husnul khotimah dan diterima, dan insya Allah semoga swargo langgeng tempatnya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini kita akan melakukan review sebuah pusaka yang pada zamannya dulu terkenal dengan keampuhan dan kejayaannya, yaitu di era zaman Pajajaran. Yang di masa itu dikuasai oleh yang namanya Prabu Siliwangi, dan dia juga mempunyai 3 putra putri. 1 namanya Walang Sungsang, 2 Rara Santang, ketiga Raden Kian Santang. Dan zaman dulu itu adalah ada 1 pusaka yang sangat terkenal ampuh, yaitu kujang. Coba ada wujudnya kujang Mas Indra? Iya. Saya coba lihat kujangnya. Ya, siap.
Ini loh, kujang dari yang sangat terkenal pada zaman dulu di era zaman Pajajaran. Coba kita zoom lebih dekat. Kujang. Kujang di era Pajajaran zaman dulu. Tapi ini sebuah replika dan sebuah kayak pusaka tiruan atau apa ya mas itu? Pangreman ya mas itu? Iya. Pangreman. Bukan aslinya kujang Kiai Slamet, bukan. Kalau tombak kujang Kiai Slamet itu berada di lubang di sini. Benar ada 7, tapi di sini dan di sini. Tapi di sini ada di sini dan di sini. Jadi beda. Kalau di trah ini bukan dari trah zaman Pajajaran, bukan. Cuman ini salah satu replika atau salah satu pangreman. Jadi barang ini berasal dari daerah mana dulu mas itu? Itu berasal dari Jambi dulu. Daerah dari Jambi. Dan di sana jangan dikasih sama seorang ya mas ya. Iya, betul. Seorang teman yang katanya Betul. buta. Jadi buta. Tapi dia tahu soal pusaka seperti ini. Ini namanya kujang. Dan ini pernah saya tes untuk tingkat kodam. Alhamdulillah kodamnya sangat bagus. Filosofi kodam sendiri adalah menjaga keselamatan atau perlindungan dari musuh zaman dulu untuk peperangan. Karena zaman dulu kujang yang dimiliki Siliwangi dia bisa mengeluarkan kayak tenaga atau energi petir satu. Dia juga bisa berubah menjadi salah seekor kayak zaman sekarang itu macan atau harimau putih yang dulu kodamnya sering dimasukin di sini adalah Maung Bodas. Nah maksudnya di sini Maung Bodas, dan yang bikin sendiri zaman dulu seorang perempuan, empu perempuan zaman dulu di era masa Pajajaran. Dan zaman dulu juga di era Pajajaran pusaka yang namanya kujang itu salah satu andalan. Jadi bisa menjadi perlambang dan menjadi satu simbol kejayaan dari era zaman Pajajaran zaman dahulu. Kesaktian Siliwangi diturunkan ke salah satu putranya yang sangat bisa menerima ilmu sangat dalam, sangat banyak, sangat kental, yaitu ke Raden Kian Santang, yang akhirnya dia menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Benar? Nah, pada zaman dulu kujang menjadi salah satu filosofi keampuhan dari kerajaan Pajajaran. Dan sampai saat ini masih direplika, masih ditiru, dan masih banyak diperbanyak dengan berbagai macam tiruan dari kujang sendiri. Sampai saat ini kujang masih menjadi andalan simbol kejayaan dan keampuhan dari kerajaan Pajajaran pada zamannya dulu. Saya masukkan dulu, nanti saya lanjut ngobrol selanjut review. Terbalik jadi nggak bisa masuk. Emang kalau terbalik nggak bisa masuk loh. Oke, saya taruh situ dulu. Lanjut lagi. Pada zamannya dulu itu Raja Siliwangi dia bukan seorang yang Islam, dia lebih dari Hindu Buddha zaman kuno, zaman dulu. Tapi semua putranya itu adalah seorang yang Muslim atau Islam. Karena istri dari Raja Siliwangi itu seorang yang Muslim. Tahu namanya siapa? Lupa. Bukan Sekarwangi. Bukan siapa? Lupa saya. Nah, itu yang namanya istri dari Siliwangi sendiri itu adalah salah satu anak dari alim ulama atau salah satu penyebar Islam terkuat dari daerah Jepara atau Kudus. Lah, zaman dulu Siliwangi ditantang dikasih sayembara. Kalau kamu bisa mencari masalah ini, kamu bisa memperistri anak saya. Karena zaman dulu istri dari Siliwangi adalah salah satu seorang yang cantik pada masanya, dan dia juga sakti mandraguna, dan dia adalah seorang hafiz Al-Quran pada zamannya dulu. Maka dari itu anak-anaknya sendiri dari Siliwangi menjadi salah satu Islam yang taat dan Islam yang sangat maju dalam ibadah dan keyakinannya. Oke, seperti itu. Dan pada zaman dulu Siliwangi dengan kujangnya itu terkenal dengan yang namanya mokso. Moksa atau menghilang ya mas itu loh. Namanya moksa itu menghilang atau hakikat yang namanya hakiki sejati
atau hakikat sejati, nur cahyo ilahi sejati, mulya mulya dumadi dumadi mulya sejati. Itu namanya adalah moksa. Moksa atau orang Jawa sering mengatakan warga sak ragane. ini warga sak ragane. Itu kalau orang yang benar bisa benar terjadi, yaitu surga dan raga. Jadi kalau umumnya itu raga itu cuma sukma ya, sukma. Tapi karena dia salah satu orang yang mumpuni bisa masuk surga dengan raganya, menikmati surga dengan raganya karena emang diterima oleh yang kuasa, disuargakan dengan raganya. Gitu. Tapi bagi orang yang sering melakukan kayak ini ya, saya kayak zaman dulu kayak lakunya nggak bener gitu ya, lakunya nggak bener, dia ingin moksa tapi malah salah kedaden atau salah, akhirnya menjadi salah satu zaman sekarang lebih dipercaya atau jenglot ataupun betorok karang, dan dia makan darah loh, makan darah. Yang namanya betorok karang atau jenglot itu makan darah. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi salah satu filosofi, menjadi salah satu keyakinan kalau jenglot ataupun betorok karang ya, betorok karang itu makan darah dan bisa menjadi diproses atau dibikin berbagai macam oleh orang-orang yang sesat, tidak tahu filosofi, tidak tahu sejarah sebenarnya. Itu. Ada pertanyaan dari Mas Hendra atau Mas Toyo? Kalau jenglot itu katanya kan minum darah ya. Ya. Itu berarti yang memelihara itu bisa mengendalikan jenglot tersebut. Gini Mas Hendra. Namanya jenglot itu terdiri dari berbagai macam. Yang namanya betorok karang itu menjadi berbagai macam, dan itu menjadi berbagai macam variasi juga Mas Hendra. Ada betorok karang yang makan darah, ada betorok karang yang sesajinya itu minyak, ada yang sesajinya itu kembang juga ada. Yang makan darah itu otomatis dia pada zaman hidupnya itu jalannya kurang bener gitu Mas Hendra. Tapi yang itu sesajinya itu bunga ataupun minyak itu insya Allah bener gitu. Nah, untuk ngendaliin Mas Hendra tadi yang jenengan tanyakan tadi, ada pengendalian dari si pemilik jenglot atau betorok karang. Bener Mas Hendra. Kalau orang nggak bisa ngendaliin, nggak mungkin dia punya betorok karang ataupun jenglot, karena dia sering kalau liar betorok karang atau jenglot kalau liar, dia makan darah tapi dia liar, jadi sering minta ngawur gitu, mintanya ngawur. Jadi di sini ada berbagai macam pemahaman yang namanya jenglot atau betorok karang gitu Mas Hendra. Ada pertanyaan lagi Mas Hendra? Mumpung di sini kita lagi melakukan tanya jawab, di sini kita bebas untuk melakukan pertanyaan yang keluar dari konsep, nggak apa-apa Mas Hendra. Cuma dulu teman saya itu kan dulu memelihara jenglot. Ya. Tapi yang memelihara itu sebetulnya adalah kakeknya. Cuma kakeknya itu meninggal tapi tidak mewasilahkan atau tidak mewarisi Tata cara merawat tersebut. Akhirnya keluarga tersebut adalah meninggal, keluarga tersebut dimakan jenglot. Nah. Ya saya tanyakan adalah keluarga tersebut pada meninggal, apakah keluarga tersebut itu dimakan jenglot atau gimana? Nah, ini Mas Hendra. Untuk filosofi jenglot sendiri harusnya tetap dikasih amanah, dikasih tahu cara merawat, cara memelihara yang benar. Kalau enggak dikasih tahu, biasanya dia akan makan pemiliknya sendiri karena dia kehausan darah, dan akhirnya siapapun yang dekat sama dia itu yang dimakan dicucup pertama itu Mas itu. Kalau cucupan jenengan ke istri enak Mas itu. Tapi kalau jenglot cucup jenengan, wah, game over Mas itu. Gitu. Koet gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Hendra atau Mas Sogol yang di sini. Mungkin kita lagi wawancara atau tanya jawab, sistem tanya jawab, kita bisa jawab. Saya cuma itu di waktu teman saya kan cerita pernah dapat peti, tapi isinya itu seperti boneka. Tapi peti itu yang dibuka, bonekanya dikeluarkan, lalu akan dimasukkan lagi kok bisa masuk lagi, nggak muat gitu ya? Iya, membesar gitu. Oh, itu membesar otomatis ya? Iya. Biasanya emang ada salah satu yang bisa membesar dengan otomatis dengan sentuhan gitu. Jadi kalau disentuh
khusus itu ada seperti itu. Tapi kita keluar tetap kita berfokus ke konsep tadi, bukan yang saya maksud dipegang langsung besar itu bukan. Jadi kalau seperti yang ditanyakan Mas Toyo ini, sebenarnya dia masuknya bukan di karakter kayak Jengot, bukan. Tapi dia masuknya di salah satu kayak namanya Golek Kencono Mas Indro. Nah, Golek Kencono sendiri itu salah satu zaman dulu itu menjadi dua filosofi. Ada Golek Kencono yang satu itu emang wujudnya seperti itu, nggak bisa, ya emang dibikin seperti itu. Tapi ada Golek Kencono yang berasal dari kutukan Mas Indro. Jadi seorang yang dikutuk menjadi salah satu kayak boneka atau apa, lalu ditaruh di suatu wadah. Tapi begitu dikeluarin dia otomatis nggak bisa masuk. Berarti yang dikatakan Mas Toyo itu masuk di kutukan. Itu makanya wujudnya pasti serem. Kayak kamu itu pasti. Serem itu dapat lalu diambil dibawa ke rumah, dibuka, diambil boneka lalu dimasukkan lagi kok enggak, lalu dikembalikan lagi Gitu. ke tempat. Tapi udah disentuh apa belum itu besarnya? Ya membesar itu waktu diambil. Oh berarti udah Lalu disentuh. iya langsung mau dimasukkan Berarti lagi sudah enggak. itu emang berasal dari kutukan. Jadi sebenarnya dia membutuhkan seseorang yang bisa ngeluarin dari kutukan sih sebenarnya. Itu dengan cara mengeluarkan dari kutukan itu sebenarnya gampang sih. Kita lihat dulu dari bentuk boneka tadi. Itu perempuan atau laki gitu ya Mas ya. Perempuan kalau laki. Kalau dia bentuknya dari perempuan, otomatis dia membutuhkan suatu pelukan yang tulus, suatu kasih sayang tulus dari seorang laki-laki. Otomatis dia akan berubah menjadi manusia. Tapi kalau dia atau bentuknya laki-laki, otomatis dia butuh pelukan dan kasih sayang yang tulus yang berasal dari seorang perempuan gitu. Jadi tergantung dari itu. Jadi cara yang membuat kutukan yaitu dengan cara dipeluk dan dicium dengan tulus. Gitu. Oke Lur, pada malam ini kayaknya kita cukupkan di semikian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari netizen, ada pertanyaan dari subscriber semuanya, bisa komen di channel saya Ki Susilo Gelap Sayuto. Bisa lantunkan di kolom komen. Kolom komen pertanyaan Anda saya tunggu. Nanti insya Allah saya bedah dan akan saya tayangkan lagi di channel YouTube saya. Dan tak lupa malam ini, jika ada yang salah dari lahir dan batin, tak lupa kita kru Ki Susilo Gelap Sayuto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kita juga mengucapkan salam guyub rukun. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.